Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masih tanggal 18 Maret 2026 memasuki hari ke-19 dari peperangan yang dimulai oleh rezim Zionis Israel Amerika ke Iran. Kita mengetahui perang ini telah memasuki minggu ketiga dan juga kita mengetahui banyak pemimpin-pemimpin Iran yang sudah syahid, terutama pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Said Ali Khamenei. Lalu apakah Iran kalah? Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dari tahun 2022 di mana Iran memasuki peperangan langsung dengan Israel dan juga Amerika, Iran telah kehilangan beberapa pemimpinnya yang dimulai dengan Qasim Soleimani yang merupakan jenderal pangkat tertinggi dari pasukan Garda Revolusi. Begitu juga kita tahu Hizbullah, Said Hasan Nasrullah juga kita kehilangan Said Hasan Nasrullah, begitu juga Raisi, dan juga di tahun 2026 ini yang paling besar mungkin adalah Said Ali Khamenei ya, yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Bahkan kemarin tanggal 17 Maret 2026 kita juga mengetahui Ali Larijani yang merupakan sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran juga syahid menjadi target dari rentetan serangan dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Dan juga di hari ini tanggal 18 kita juga mengetahui bahwa rezim Zionis Israel dan juga Amerika menyerang lagi-lagi bangunan intelijen Iran yang menewaskan Menteri Intelijen Iran. Lalu apakah dengan korban yang begitu banyak dari pemimpin-pemimpin Iran, Iran akan kalah? Yang bisa saya sampaikan bahwa Said Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi syahid, beliau telah mengagendakan atau memprogramkan Iran sampai 100 tahun ke depan. Itu yang saya tahu dari berita-berita yang ada di Iran di sini. Sehingga apa yang terjadi di Iran akan terus berjalan dan terus bergulir walaupun tanpa pemimpin dan bukan tanpa pemimpin, karena setiap pemimpin yang syahid pasti akan diganti dengan pemimpin lainnya. Hari ini tanggal 18 Maret, saat ini pukul 2.30 di Teheran, kita juga masih mengetahui sedang dilaksanakan tasyik jenazah untuk mengucapkan salam perpisahan dari sang pemimpin Iran yang dikenal dengan Dr. Ali Larijani. Ratusan ribu masyarakat juga masih tetap turun ke jalan untuk menyampaikan salam perpisahan terakhir terhadap Dr. Ali Larijani. Turunnya masyarakat ke jalan-jalan Iran ini merupakan hal yang fenomenal ya di dunia, karena hanya di Iran di bawah istilahnya saling serang, di bawah hujan rudal dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika ke negaranya, ke setiap kotanya, akan tetapi masyarakat setiap hari, setiap malam dari lepas buka puasa, bahkan kemarin dari jam 5 sore. Jadi mereka berbuka puasa bersama-sama di jalanan, terus mereka hadir di jalanan sampai pukul 2, pukul 3 pagi sampai sahur. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk tetap mendukung pemerintahannya terkait tentang agresi dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa kepanikan. Mereka mengatakan pemimpin kita memang syahid, akan tetapi negara kita Iran, akan tetapi agama kita dan akidah kita Islam tetap ada, dan itu yang pantas kita perjuangkan. Jadi syahidnya pemimpin-pemimpin kita menurut orang Iran bukan berarti jalan telah berakhir, bukan berarti perjuangan telah berakhir, bukan berarti Iran dan juga Islam telah runtuh. Akan tetapi syahidnya pemimpin-pemimpin kita itu merupakan adalah jalan baru di mana kita penerus-penerusnya akan harus terus melanjutkan perjuangan orang-orang yang sebelumnya, dan itu yang dilakukan oleh Iran. Walaupun pemimpinnya syahid, walaupun pemimpinnya tewas, walaupun pemimpinnya satu persatu berguguran, tapi Iran tidak pernah berhenti berjuang. Iran terus melawan. Bahkan sampai saat ini pun Selat Hormuz masih berada di tangan kekuasaan Iran, dan Iran terus melakukan serangan-serangan balasannya. Bahkan ada satu rudal yang baru diluncurkan oleh Iran, rudal yang bernama Qasim Soleimani, rudal terbaru yang belum pernah dipakai. Seperti apa rudalnya, mungkin kita akan beberapa hari ke depan kita akan mengetahui kekuatan rudal Qasim Soleimani setelah dikabarkan oleh media-media internasional.
atau mungkin media Israel dan juga Amerika. Satu hal lagi yang ingin saya bahas terkait tentang Hasan Mujtaba Khamenei yang merupakan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran saat ini. Banyak berita yang kita dengar di luar yang mengatakan bahwa Said Khamenei atau Said Mujtaba Khamenei ini pergi dari Iran, pergi keluar, pergi ke Rusia untuk diobati di Rusia karena luka yang begitu parah katanya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama, kalau memang beliau luka, ya kan, kenapa harus dilarikan ke Rusia? Ya kan, di saat kita tahu Iran ini secara kedokteran ini memiliki teknologi dan juga keilmuan yang cukup tinggi di bidang kedokteran. Iran menjadi rumah sakit Iran atau dokter-dokter Iran adalah dokter-dokter terbaik dalam bidang transplantasi, ya kan, dalam bidang ilmu mata, ya kan, operasi mata, operasi jantung, operasi otak, ya kan. Iran merupakan dokter-dokter terbaik di dunia. Jadi kenapa harus dilarikan ke Moskow? Yang kedua, kalau seandainya ada tempat yang aman bagi pemimpin-pemimpin Iran, maka Iran sendiri adalah tempat yang paling aman. Kenapa harus dilarikan ke Rusia yang membuat istilahnya pemimpin tersebut malah akan jadi berbahaya buat keselamatannya. Dan yang ketiga, bahwa tidak pernah kita mengetahui adanya pemimpin-pemimpin Iran yang pernah keluar dari Iran mencari selamat, ya kan. Bahkan pemimpin tertingginya Said Ali Khamenei yang dulu diberitakan lari ke Rusia itu hanya omong kosong belaka, ya kan. Di saat yang kita tahu bahwa Said Ali Khamenei tetap di Iran dan tetap berjuang di Iran sampai akhirnya beliau syahid di Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Kesyahidan para pemimpin-pemimpin Iran ini adalah bukti nyata bahwa bahwa mereka sedang berjuang di garis terdepan, bahwa mereka hadir di medan pertempuran, tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang lari ketakutan, yang bahkan ngumpet. Tapi pemimpin Iran tidak ada satupun yang lari. Nah, terkait tentang Said Mujtaba Khamenei, kenapa tidak ada kabarnya? Karena memang dia tuh top secret dan juga dia most wanted, yang paling dicari, sehingga di Iran pun sendiri kita tidak ada yang mengetahui kabar tentang Said Mujtaba. Tidak ada pemerintah dan juga tidak ada ahli politik yang berbicara tentang Said Mujtaba Khamenei. Bahkan tidak ada satupun media lokal resmi ataupun tidak resmi yang memberitakan tentang Said Mujtaba Khamenei, karena benar-benar kita senyap, karena benar-benar Iran senyap terkait tentang Mujtaba Khamenei. Nah, ketidakadaan informasi terkait tentang Said Mujtaba Khamenei, ya kan, ini membuat tentunya musuh menjadi khawatir, musuh menjadi istilahnya gelisah, sehingga mereka mengarang-arang cerita terkait tentang Said Mujtaba Khamenei dia larikan ke Rusia, sehingga mungkin nanti ada keluar statement dan lain-lainnya yang nantinya akan menjadi sebab musabab ditemukannya lokasi Said Mujtaba Khamenei yang mungkin nantinya akan menjadi teror berikutnya untuk pemimpin Iran. Dan hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh Iran. Jadi Iran sampai saat ini keseluruhannya, entah itu masyarakat, elit politik dan juga elit militer, semuanya senyap terkait tentang informasi Said Mujtaba Khamenei, sehingga hal ini yang membuat musuh-musuh Iran ini merasa gelisah, sehingga mengarang-arang cerita. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebatilan yang abadi, tidak ada kebatilan yang akan memenangkan kebenaran. Fir'aun cukup jelas, istilahnya penguasaan atau kekuasaan Fir'aun cukup jelas, dan laut telah menjadi bukti bagi kami, bagi kita semua, bahwa kebatilan, bahkan kebatilan seperti Fir'aun di zaman dulu itu lenyap begitu saja ditelan oleh laut. Kebatilan-kebatilan yang ada pun sekarang ini insya Allah akan lenyap dengan kekuatan Allah dan juga keimanan para muslim dan mukmin. Dan hal yang terakhir lagi yang ingin saya sampaikan terkait Said Mujtaba Khamenei, tidak ada informasi terkait tentang beliau, dan ini yang membuat musuh menjadi khawatir dan juga kebingungan menghadapi pemimpin seperti ini, karena satu-satunya informasi terkait tentang Said Mujtaba Khamenei yang dimiliki oleh musuh hanya bahwa Said Mujtaba Khamenei adalah seorang yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan istri, kehilangan anak, dan juga kehilangan 1.200 jiwa di Iran, dan juga kehilangan hampir 160 jiwa
siswi di Minab yang gugur atas serangan rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Hanya ini hal yang diketahui oleh musuh, bahwa Syed Mujtaba Khamenei adalah pemimpin yang telah kehilangan orang-orang terkasihnya. Dan yang terakhir, Syed Mujtaba Khamenei merupakan Khamenei muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.